warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua, selamat sore rekan-rekan Javan semua. Di agenda terakhir ya, lagi-lagi saya ngisi gitu. Minta maaf sebelumnya, kemarin ada janjian sama rekan dari luar, cuman kebetulan ada agenda bersamaan di tanggal ini. Jadi hari ini mau ngebahas terkait quotes-nya dari Vince Lombardi ini, di mana apa yang saya sampaikan sore ini itu cuma sebuah kisah, itu cuma sebuah cerita, tapi buat saya pribadi itu ngebakar sih, itu ngebangkitin saya gitu ketika saya jatuh, ketika saya ngerasa kayak kok ini kayaknya zona nyaman ya, gini-gini aja gitu. Jadi apapun yang teman-teman dapatkan dari apa yang saya ceritakan, ya kembali lagi ke teman-teman, kalau memang ini membantu syukur, kalau memang ini belum membantu semoga teman-teman bisa mendapatkan hal-hal lain yang bisa membantu gitu. Kemudian tidak ada sesi tanya jawab di agenda ini, tapi nanti kita sharing-sharing aja. Karena yang saya sampaikan bukan materi ya, tapi lebih ke tadi saya katakan cerita. Oke, sore ini judul yang mau saya bawakan ya dari quotes-nya Vince Lombardi, winners never quit and quitters never win. Jadi pemenang itu seorang pemenang itu tidak pernah menyerah gitu. Dan seseorang yang menyerah dia tidak akan pernah menang. Dari sisi saya pribadi, saya sepakat gitu. Saya sepakat dengan ini. Jadi ya udah, ayo buat jadi seorang pemenang ya kita harus terus berusaha apapun. Nah ini tokohnya ya, si Mbah Kakung Vince Lombardi. Beliau ini lahiran tahun 1913 dan meninggal di 1970. Merupakan coach sepak bola ya di Amerika. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cari tahu di Google. Nah, mengambil judul ini sebenarnya lebih mengarah kepada di Q4 ya, kita masuk di Q4, di mana sebentar lagi kita akhir tahun, kita akan menutup tahun 2020. Ya udah. Ditutupnya tahun 2020, di sisi lain itu merupakan salah satu faktor ya yang akan menunjukkan siapa kita, siapa Javan, seperti itu. Next, di sini ya yang perlu ditanyakan gitu dari semuanya terkait pemahaman apa sih itu sukses gitu. Siapa yang layak sukses? Pantaskah diri saya sendiri untuk menjadi sukses kayak gitu. Hal ini kadang masih ini ya, masih dibahas gitu, terutama buat yang rekan-rekan di bawah 30 tahun gitu loh. Rekan-rekan Javan ya. Terutama saya juga mengalami hal ini di mana layak nggak sih saya buat sukses gitu dan saya bakal sukses di tahun berapa nih gitu kan. Biasanya kan di usia-usia segini udah mikir ini ya kayak di usia di bawah 30 tahun mungkin kan udah mikir tentang pernikahan kayak gitu kayak waduh nanti udah punya keluarga bisa sambil ini nggak ya lari buat untuk sukses gitu atau berjalan yang seperti apa sih biar tetap bisa sukses gitu. Jadi ada kekhawatiran kayak gitu. Next, di sini disampaikan gitu bahwasanya sukses merupakan suatu tujuan, bukan suatu perjalanan. Ini masih segaris ya dengan apa yang saya sampaikan kemarin bahwasanya dalam bekerja sama dalam satu tim kita fokus ke tujuan tuh. Nah, sukses ini merupakan salah satu dari suatu tujuan. Tujuan kita apa? Sukses. Sukses dalam hal apa? Ya di cross check lagi ABCDE-nya seperti itu. Pengen menjadi sukses dalam hal apa sih? Dan pastikan bahwasanya sukses itu bukan suatu perjalanan. Nah, di sini kita bisa cek gitu. Dari mana sih saya berasal? Kemudian untuk apa saya hidup dan akan kemana saya setelah meninggal gitu ya. Terus di sini dibahas manusia itu lahir karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
manusia hidup di alam semesta, yang dilakukan ya hidup pasti akan ada aktivitas ya, aktivitas untuk bertahan hidup, eee, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ketika manusia mati ya udah, dia akan kembali ke penciptanya, ke sang pencipta. Nah, di situ ada beberapa hal tuh sebenarnya hubungan yang terbangun gitu ya. Dari mana saya berasal itu kan kayak kita cross check lagi ya, siapa sih saya nih, dari mana sih saya ini gitu kan. Jadi kayak, sadar gitu ya, dari apa, saya diciptakan oleh Allah gitu. Terus bagaimana hubungan saya dengan Allah, sudah sampai sejauh mana, kayak gitu. Eee, apa yang saya lakukan sampai taraf ini tuh sudah berapa persen sih yang benar-benar melibatkan Allah gitu. Terus di sebelahnya, di room sebelahnya itu ada yang akan kemana setelah mati, yaitu hubungan pembangkitan, hubungan hisab amal, di sini saya nggak membahas lebih dalam karena, wawasan saya nggak banyak. Kemudian di sini dibahas, sukses itu mencakup beberapa faktor. Sekali lagi ini cerita dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kalau teman-teman punya faktor-faktor lain yang mungkin tidak tercantumkan ke sini, sok, nanti di akhir bisa di-sharing-sharing kayak gitu. Yang pertama yaitu keimanan yang kokoh, kita iman nih, kita percaya. Kemudian yang kedua keluarga yang bahagia, definisi bahagia masing-masing ya, tidak bisa saya mengatakan, saya saya bahagia ketika, apa ya, saya bahagia ketika di usia 20 tahun saya sudah bisa bekerja, gitu misalkan. Tapi apakah itu, valid untuk di kehidupan orang lain? Belum tentu. Saya bahagia ketika saya sudah mapan di usia 25 tahun gitu. Tapi apakah itu valid untuk kehidupan orang lain? Belum tentu juga. Jadi terkait definisi bahagia, keluarga bahagia di sini masing-masing, punya parameternya masing-masing orang lain itu. Yang ketiga ada tubuh yang sehat gitu ya. Dengan tubuh yang sehat kita bisa apa ya, punya pemikiran yang sehat juga gitu, punya hati yang tenang juga. Jadi ketika kita ingin memikirkan sesuatu hal, ingin mengkonsep sesuatu hal, ketika tubuh kita sehat ya itu akan membantu sekali gitu. Kita, akan lebih enak dalam berprosesnya. Yang keempat, ada bisnis atau karir yang berhasil. Tentunya, di dalamnya ada proses gitu ya. Berhasil itu kan kata kunci terakhir ya, berhasil, sukses gitu, tujuan gitu kan. Yang kelima, hubungan antar manusia yang baik. Nah, dalam hal ini ya tentu kita yang membangun gitu. Mulailah dari diri sendiri ya. Kalau yang, biasanya kita itu untuk bertemu dengan orang lain itu, susah memulai apa ya, memulai obrolan, sejauh ini masih menemukan. Saya tuh kalau sama orang baru susah ngobrol. Saya tuh kalau masih jadi orang baru di suatu organisasi, nggak berani buka, takut, malu. Ya ayo gitu, ya ayo. Itu kalau bisa dihilangkan, kalau memang tidak bisa, ya perlahan dikurangi kayak gitu. Karena, bagaimanapun juga kita butuh butuh ini ya, hubungan sosial kayak gitu. Sangat butuh hubungan sosial, karena kita nggak tahu hari ini kita ditolong siapa, suatu hari kita akan menolong siapa, dan di kemudian hari kita akan kembali ditolong oleh siapa. Perbanyak relasi. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan pribadi, ini evaluasi diri sendiri gitu ya. Jadi ada kan, peta peta mimpi atau to do mimpi juga gitu ya. Di mana, membuat konsep selama 1 tahun ini mau ngapain aja, selama 5 tahun ke depan mau ngapain aja. Nah itu dicek tuh, saya sudah melewati waktu 1 tahun gitu, dicek lagi, pada saat saya pembuatan to-do-nya itu, ketika sudah mencapai 1 tahun, apa aja sih yang sudah tercapai dan bagian mana aja belum tercapai, terus ada evaluasi apa sih, kayak gitu. Next, manajemen keuangan yang sukses. Nah ini, kemarin sempat dibahas ya sama beberapa tim yang membahas terkait keuangan, ada Teh Neneng, ada Mbak Meisya, kemudian Mas Anan, gitu. Jadi, ditata, di-manage keuangannya, di mana kita juga perlu mempertimbangkan,
hal-hal di luar kendali ya. Jadi apa kemarin diinfokan dari ketiga rekan kita yang membahas terkait finansial tuh pasti selalu akan membahas sediakan dana darurat kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan terjadi seperti itu. 8, hidup yang dinikmati. Ya mau nggak mau harus menikmati hidup gitu. Dan namanya menikmati itu kan misalkan kayak kita minum kopi pahit aja kita kayak nikmatinya tuh kayak aduh mau dibuang sayang, nggak dibuang nyakitin gitu kan, nggak enak, masa iya harus diminum, dihabisin gitu. Jadi bagaimana kita bisa menikmati hidup kita dengan bahagia, dengan sejahtera ya, ayo diri kita sendiri yang bisa tahu, diri kita sendiri yang bisa me-manage, diri kita sendiri yang bisa mengkontrol. Nah, di sini mengapa banyak orang gagal? Banyak ya, kayaknya ini aku ralat deh, mengapa orang gagal gitu ya. Yang pertama bisa jadi karena tidak ada tujuan hidup. Saya di usia 19 tahun deh, 19 tahun kala itu saya masih nggak punya tujuan hidup, ya udah tujuan saya cuma kuliah, ya udah kuliah aja. Saya nggak ada tujuan saya, di saat kuliah saya mau ngapain, jadi kuliah, di saat saya kuliah saya cuma kupu-kupu aja, kuliah pulang, nggak ikut organisasi, nggak ikut, kepanitiaan, bahkan, kuliah umum pun kabur misalkan kayak, jadi bener-bener yang ternyata nggak seru gitu loh, kayak nggak ada target yang mau diambil gitu. Jadi saya pernah bener-bener ngalami yang dimana saya nggak ada tujuan hidup dan sampai akhirnya, ya oke nggak tahu, kayak gitu. Dan itu nggak enak banget ternyata, kayak apa yang sudah kita lewatkan tuh ya udah sia-sia aja. Ya sekalipun ada progres, tapi tetap sia-sia karena kita mau mencapai apa sih, gitu. Jadi dipastikan, kita punya tujuan hidup. Sekalipun itu eee punya ini ya, punya waktunya masing-masing ya, di usia usia sekian tujuannya apa, usia sekian tujuan apa, jangka panjangnya apa, kayak gitu. Yang kedua, tidak pernah mencatat tujuan, masih berhubungannya dengan poin pertama. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keempat, banyak rencana tanpa tindakan. Ini pernah, saya sampaikan juga gitu. Jadi tuh banyak banyak sekali orang itu tuh punya ide cemerlang, punya ide kreatif, punya rencana yang luar biasa. Hampir satu orang itu dia punya lebih dari 100 ide. Lebih dari ya, dari satu orang tuh mereka memiliki 100 ide yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya tidak semua orang merealisasikan ide tersebut. Tidak semua orang bisa menyalurkan ide tersebut kayak gitu. Nah, jadi di sini perlu semangat ya dari diri sendiri, perlu kesadaran dari diri sendiri di mana ya ayo kita punya rencana, kita punya ide, ya ayo dilakuin gitu. Yang kelima, tidak yakin untuk sukses. Ya udah tadi ini di poin yang sebelumnya yang terkait keimanan yang kokoh. Dia sendiri tidak percaya untuk dirinya sendiri sukses, dia sendiri tidak percaya akan dirinya. Yang keenam, malas. Hal ini masih banyak terjadi ya, jadi butuh kesadaran untuk diri kita sendiri. Ya udah, apa yang pengen kita capaikan, apa yang ingin kita tuju, kalau kita malas ya itu kita nggak akan gerak, kita cuma berdiri di tempat. Bahkan bisa jadi kita cuma lari di tempat, capek tapi nggak ada hasil. Yang ketujuh, salah berteman. Nah ini dihubungkan lagi dengan tujuan kita apa, misalkan untuk sukses itu bagaimana. Nah itu disamakan, diselaraskan dengan lingkungan kita. Sudah benarkah kita ingin menjadi orang yang sukses dalam hal A, B, C, D, E, dan kita sudah berada di lingkungan itu, atau kita masih berada di lingkungan yang salah, kayak gitu. Jadi tidak mensupport. Misalkan, saya pengen hidup hemat gitu. Saya ingin menerapkan hidup minimalis gitu. Tapi saya berada di lingkungan rekan-rekan yang sedikit-sedikit apa namanya, keluar yuk gitu, keluar yuk, ke sini yuk, ke sini gitu. Nah itu nggak apa ya,
nggak mensupport tujuan saya, nggak mensupport apa yang saya inginkan gitu. Di sisi lain ya udah, itu akan merugikan diri saya sendiri gitu. Next-nya manajemen waktu yang lemah. Jadi dibagi waktu, kapan memang harus memikirkan dengan serius apa yang menjadi tujuan, dan kapan ya itu bisa disambi ya, bisa dikerjakan ke hal yang lain, dan kapan waktu untuk ya lain-lain dalam artian ke keluarga atau ke teman atau ya untuk menghibur diri sendiri gitu. Nomor 9, kurang pengembangan diri. Jadi kita ingin sukses dalam misalkan dalam bidang wirausaha misalkan kayak gitu. Tapi kita ya udah sih nunggu aja, kita all stop aja lah, udah gitu aja all stop, share di sosial media, udah gitu aja. Nggak belajar tentang digital marketing, nggak belajar tentang hal-hal lain, nggak belajar tentang beriklan di jasa pembuatan website misalkan kayak gitu. Jadi ya udah dari sosmed kita aja, sedangkan kita misalkan followernya cuma segitu, udah gitu aja. Jadi ya udah kan nggak ada yang ya udah lingkungan cuma segitu aja gitu, yang merespon, yang melihat hanya segitu aja, sedangkan kita butuh tuh barang laku gitu. Jadi perlu dilakukannya pengembangan diri, jangan hanya berdiri di satu tempat, jangan hanya duduk di satu tempat. Yang ke-10, tidak ada komitmen untuk sukses. Ya udah, kalau emang udah nggak ada ya udah, mau ngapain lagi gitu. Jadi memang ya untuk sukses itu butuh komitmen. Karena bisa jadi di tengah jalan kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ya. Mungkin mendapat masukan dari A, B, C, D, E untuk keluar dari garis suksesnya, garis tujuan suksesnya. Mungkin di tengah jalan prosesnya sedang tidak baik kayak gitu. Kembali lagi kita punya komitmen di awal bagaimana. Pastikan komitmen itu kuat. Yang ke-11 terkait kurangnya hubungan antar manusia gitu. Kurangnya hubungan antar manusia ya tadi ya bahwasanya ketika kita mau mengembangkan suatu bisnis misalkan ya, bisnis gitu. Misalkan bisnis ternak ikan kayak gitu. Nah, kita nggak ada basic sama sekali di situ gitu. Terus kita tadi udah nggak mau berkembang, terus kayak ya udah di rumah aja udah gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya kita nggak bisa juga, padahal definisi belajar itu kita bisa dapatkan dari manapun dan dari siapapun kayak gitu. Yang ke-12 ada bodoh dan sombong. Ini ya buruk semua gitu ya, bodoh dan sombong. Jadi ya udah kita perlu disadari siapa diri kita tadi, apa yang kita punya, kemampuan kita di mana. Jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini gitu. Bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia gitu ya, kapanpun gitu. Nah, di sini kenapa dikuningin ya? Karena saya jadi ini sih, jadi semangat lagi gara-gara kata-kata ini gitu, kalimat ini gitu. Kegagalan merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Gara-gara kita gagal melakukan to do list misalkan untuk 1 tahun ke depan gitu, ya udah kita nggak ada catatan kita mau ngapain 1 tahun ke depan, sampai akhirnya kita sudah sampai di tahun titik yang ingin dicapai itu, terus kita kembali lagi, tahun ini kita ngapain ya gitu. Itu tuh kayak bener-bener ya udah gagal deh gitu kan. Kita sendiri yang merencanakan kegagalan itu karena kita gagal merencanakan sesuatu di situ. Next, 8 prinsip suatu kesuksesan. Yang pertama, masa lalu tidak sama dengan masa depan, pasti beda. Jadi masa lalu itu pengalaman ya, apa yang sudah terjadi dijadikan itu suatu pelajaran, suatu pengalaman. Jadi pengalaman itu guru yang paling keras gitu dari materi ini. Guru yang paling keras di mana dia memberikan ujian dulu gitu. Dia memberikan ujian dulu baru pembelajaran. Maksudnya adalah
dari pengalaman kita belajar gitu kan. Berarti kan kita diuji dulu gitu kan. Kita ujian dulu baru akhirnya kita proses belajar gitu. Jadi dari situ barulah kita menyusun untuk di masa depannya. Jadi jangan disamadengankan kayak gitu. Yang kedua ada tidak ada kegagalan, hanya ada keberhasilan. Nah, ini ada quote nanti di slide selanjutnya itu benar-benar yang oh ya gitu kan. Yakin gak ada kegagalan. Dan kalau melihat dari situ tuh bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Bahwasanya misalkan nih kita lagi ngoding gitu, kita untuk menyelesaikan suatu fitur gitu. Mungkin di situ ada satu kesalahan gitu. Itu tuh kayak suatu keberhasilan gitu loh, bahwasanya oh ternyata fitur ini kalau dipakai di sini tuh nggak bisa. Oke, berarti saya menemukan suatu penemuan di mana fitur ini nggak bisa dipakai di sini gitu. Misalkan kayak gitu. Kemudian bertanggung jawab atas kehidupan. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Kalau saya mau, saya pasti bisa. Kuncinya mau. Mau, uh, mau, tak tahu, mau, mampu, gitu. Kemudian tidak ada kesuksesan tanpa komitmen tadi ya, berhubungan dengan yang sebelumnya gitu. Bahwasanya ketika sudah ada target tujuannya sukses dalam hal A gitu, ya udah dikomitmenkan dengan diri sendiri. Oke, apapun yang terjadi ya akan tetap saya jalani gitu kan. Saya sudah memulai maka saya harus mengakhiri. Yang ketujuh, orang yang sukses tidak pernah putus asa. Terus berlatih, terus berproses sampai ke titik tujuan yaitu sukses. 8, tidak ada yang abadi. Nah, di sini nih mereka yang berdaya juang. Di sini poinnya saya ngambil yang saya ini aja, yang saya warnai. Jadi Thomas Alva Edison itu dalam proses menciptakan bola lampu, dia gagal sebanyak 9.999 kali dan beliau mengatakan aku tidak gagal gitu. Aku tidak gagal. Aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok. Orang akan melihat gitu kan, ya ampun, udah lebih dari 1000 kali masih aja ngecoba, itu tuh udah gagal gitu. Udah deh, selesai deh gitu. Cari yang lain gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Dari si Pak Thomasnya ini tuh menganggap itu bukan suatu kegagalan, justru itu tuh kayak dia tuh berhasil, justru di situ dia berhasil gitu. Dia menemukan sebanyak 9.999 itu ternyata nominal itu, jenis bahan itu tidak bisa dipakai dari risetnya itu. Dan dia akan terus mencari sampai menemukan yang cocok. Dan selama proses mencarinya itu semisal masih ada kegagalan, ya itu juga merupakan suatu keberhasilan dari dia. Dia menemukan hal-hal yang itu tidak cocok tuh untuk risetnya gitu. Nah ini, siapa yang bisa membantu Anda untuk sukses? Yang pertama dari diri sendiri. Analisa diri ini ya kita cek siapa sih kita, punya skill apa sih kita, kemudian tujuannya di mana, saat ini kita sampai mana, apa yang bisa saya lakukan di hari besok, lusa, sampai dengan saya sampai ke titik tujuan. Apa yang bisa mempengaruhi saya untuk kesuksesan saya atau untuk tujuan akhir saya. Seperti itu. Terus menetapkan tujuan hidup. Tentu ya harus punya tujuan. Karena ya kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak ada target sih. Dengan ada tujuan, kita akan punya target, kita akan punya list apa yang wajib kita lakukan, apa yang bisa kita hindarkan, apa yang bisa membantu kita. Gitu. Kemudian manajemen waktu. Jadi terkait manajemen waktu, karena waktu nggak bisa diputar, waktu nggak bisa diundurin gitu. Waktu nggak bisa diundurin, waktu nggak bisa direvisi, nggak bisa di CTRL-Z gitu ya. Ya udah apa yang sudah terjadi di detik ini ya udah nggak akan pernah bisa untuk ke 5 detik yang lalu. Jadi manajemen waktu itu penting.
untuk membantu tujuan hidup Anda, tanda kutip, mencapai di titik sukses. Kemudian hubungan kemanusiaan, relasi, lingkungan, kayak gitu, di mana tujuannya apa, saat ini sudah berada di titik mana, apakah itu sudah sesuai, apakah lingkungan itu sudah membantu, apakah diskusi dari lingkungan itu Anda mendapatkan rekan-rekan mendapatkan ilmu baru, wawasan baru. Kalau tidak, ya silahkan untuk dikoreksi. Gitu. Kemudian lingkungan dari tempat tinggal, tempat kerja, kemudian negara. Nah ini perlu dicek juga gitu. Tempat tinggal di situ ada ini ya, hubungan kemanusiaannya, ada keluarga, ada juga tetangga gitu. Terus di tempat kerja ya udah lingkungan yang ada di kerja, ada rekan, ada rekan-rekan lintas divisi dan lainnya. Kemudian dari negara tuh udah banyak banget kok dari negara ya, cakupannya gede. Nah dari situ dicek lagi tuh, kita bisa belajar dengan siapa sih di lingkungan kerja gitu. Lingkungan kerja kan banyak ya orang ya, dari latar belakangnya yang berbeda, background yang berbeda gitu kan. Kita cari tahu, ada nggak sih yang bisa ngebantu? Ada nggak sih yang bakal ngebantu kita sampai di tujuan, kayak gitu. Next, analisa diri. Tuliskan semua ketidakpuasan Anda mengenai kehidupan Anda saat ini. Nah ini. Sampai di usia sekarang, sampai di titik ini, bagian mana sih yang masih belum puas atas capaian yang sudah terlewatkan gitu. Atas capaian yang masanya sudah terlewat gitu. Itu kita list lagi. Yang kedua, kehidupan macam apa yang diinginkan. Ke depan tuh pengen punya hidup yang seperti apa, pengen jalan hidup yang bagaimana gitu. Mungkin di sini banyak teman-teman yang belum menikah gitu ya. Bisa jadilah kita membuat, besok kalau sudah menikah mau bagaimana. Terus next lagi, besok udah punya anak mau bagaimana. Terus next lagi, besok kalau anak-anaknya sudah sekolah akan seperti apa. Banyak terus sebenarnya nggak akan ada hentinya untuk target-target hidup gitu ya. Akan di seperti apakan, akan dibagaimanakan. Yang ketiga, apakah motif utama dalam menjalani bisnis atau pekerjaan saat ini? Cek lagi nih motif utamanya apa gitu, masing-masing masih akan berbeda. Yang keempat, apakah tujuan atau impian yang Anda capai dalam 5 tahun mendatang? Sudah disampaikan ya tadi. Kemudian yang kelima, tujuan atau impian apa yang masih belum tercapai dan kenapa? Berarti kita sudah sampai di waktu yang mendatang tersebut, kemudian kita melihat dari list atau rincian yang sekiranya itu menjadi harapan di saat kita menulis di 5 tahun sebelumnya, dan bagian mana sih yang belum tercapai. Yang keenam, apa yang bisa membuat kita benar-benar bahagia. Jadi bahagia nggak setengah-setengah, atau nggak bahagianya nggak hanya dari satu faktor. Gitu. Di list. Next, berapa banyak uang dan harta benda yang ingin Anda kumpulkan setelah 10 tahun. Nah, ini menarik banget, benar-benar seru loh untuk ngelis ini gitu loh. Jadi di tahun ini saya paling enggak sudah bisa membeli ini, tahun berikutnya membeli ini, tahun berikutnya membeli ini gitu. Sehingga di usia 25 tahun saya sudah punya ini. Itu tuh benar-benar bikin semangat banget. Benar-benar yang kita jadi termotivasi. Ditambah ketika mempunyai tujuan ini, coba deh semisal mau saya menerapkan membeli kalender harian. Dan itu rasanya benar-benar ketika ngesobek kalender itu tuh, wah gitu. Alhamdulillah seret gitu. Disobeknya itu puas banget gitu.
Atau ketika membuat to-do list itu pakai sticky note itu ya, yang udah tercapai disobek, itu puas banget, bangga gitu. Ya sekalipun ketika yang mungkin harinya kurang menyenangkan, kita nyobeknya kayak ya astagfirullahaladzim, tapi nggak apa, semangat buat besok gitu. Pasti bisa gitu. Yang ke-8, jika kita ingin sukses, siapa yang akan membantu? Nah, ini korelasinya dengan yang tadi, lingkungan, kemudian hubungan sosial ya, hubungan pertemanan. Siapa yang bakal membantu? Saat ini kita ada di mana? Sudah di lingkungan yang tepat kah? Atau masih di lingkungan yang belum mensupport tujuan? Gitu. 9, tulis halangan-halangan yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan atau impian Anda. 10, demi mencapai suatu tujuan atau impian, apa yang harus Anda ubah secepat mungkin? Mengapa? Tulis ya. Terus yang 11, mengapa Anda masih belum sukses gitu. Ini 9, 10, 11. Ini saling berhubungan, dan untuk poin 11 bisa dibantu dari poin 9 dan 10. 12, apakah semua perbuatan yang kita lakukan siap untuk kita pertanggungjawabkan di kehidupan setelah dunia nanti? Ya. Jadi perlu hati-hati juga apa yang kita lakukan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, tujuan yang baik, ya tindakan juga harus dilakukan secara baik, berhati-hati. Nomor 13 itu benar-benar yang menjadi semangat, benar-benar semangat banget. Seandainya hidup kita tinggal 1 tahun ya, apa yang bakal kita lakuin? 1 tahun itu benar-benar pendek banget, benar-benar pendek, cepet. Jangan sampai kita ngebuat 1 tahun itu sia-sia. Pasti ketika memang kita sudah membayangkan, ya ampun hidup kita udah tinggal 1 tahun lagi, pasti kita akan merinci poin-poin yang itu bisa jadikan mungkin sudah penting tapi masih masuk sangat penting, sampai akhirnya masuk lagi lebih spesifik lagi yang teramat penting gitu. Jadi kita benar-benar memikirkan hal yang ini kalau bisa sudah dicapai nih gitu. Manajemen waktu. Ciri-ciri waktu. 1, waktu tidak bisa disewa, dipinjam atau dibeli. Waktu itu gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Kita bisa menikmati kapanpun. Tapi jangan sampai salah guna. Jangan sampai disalahgunakan. Yang kedua, waktu tidak berubah. Ya udah, bakal gitu aja. Sehari 24 jam gitu. Habis Senin ya Selasa, habis Selasa ya Rabu. Waktu tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. Itu. Waktu tidak ada penggantinya. Apa yang sudah terjadi 5 menit yang lalu nggak akan pernah bisa saya ambil lagi dan tidak akan pernah bisa saya revisi. Karena itu sudah terjadi. Intinya, misal 5 menit yang lalu saya melakukan suatu hal yang itu sia-sia, ya udah. Jadi saya membuang waktu saya secara sia-sia, tidak berguna, tidak ada benefit untuk diri saya sendiri. Prioritas amal. 1, wajib, berarti waktu dilaksanakan. Yang kedua, sunnah, diupayakan, mubah, lakukan yang paling bermanfaat. Makruh, lebih baik dihindarkan. Haram, lebih baik ditinggalkan. Jadi dicek lagi apa-apa yang ingin dilakukan, apa-apa yang ingin dikerjakan. Poin-poin yang merampok waktu. 1, penundaan atau prokrastinasi. Jadi seharusnya itu dikerjakan sekarang gitu. Ya udahlah, nanti aja. Besok aja. Besok adalah waktu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa bagi si pemalas. Karena pemalas akan menjawab, yuk kerja, besok aja lah. Seakan dia percaya besok masih ada peluang, seakan dia percaya besok masih ada kehidupan. Yang kedua, telepon, HP.
Jadi ya yuk dikontrol lagi penggunaan HP-nya. Apakah memang harus digunakan selama itu? Apakah harus memiliki aplikasi itu? Apakah harus menggunakan HP jenis itu gitu. Sebenarnya kita membeli HP itu fungsinya apa aja, benefit untuk kita apa aja gitu. Yang ketiga televisi, aku merasa di yang keadaan sekarang itu televisi sedikit ya buat buat usia 20 tahun ke atas. Mainnya ke YouTube atau apa Netflix, drama Korea gitu. Ya ayo difilter lagi. Kita butuh itu di waktu kapan? Kemudian selama ini kita datang ke hal itu, misalkan nonton drakor gitu, itu sudah seberapa banyak yang seharusnya kita hanya cukup berapa lama. Apa kita setiap hari harus menonton karena untuk menjadi hiburan 8 jam kerja bisa jadi belum tentu. Tamu tadi undang, sebenarnya nggak susah sih. Jadi kayak kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba kayak yuk besok anterin ke sini, yuk besok ke sini, atau misalkan dari teman lama misalkan yuk kerja ini, yuk buat proyek ini, misalkan kayak gitu. Dicek deh gitu. Dicek deh ajakannya, dicek deh bidangnya. Gitu. Ada nggak peruntungan untuk diri sendiri? Kalau nggak ada ya silakan tuh dipikirkan. Temuan ya, ketemu gitu, main, kongko-kongko. Terus kurangnya rencana harian. Kalau memang untuk membiasakan buat target 5 tahun itu susah, buatlah 1 tahun. 1 tahun itu susah, buatlah 6 bulan. 6 bulan susah, buatlah 1 bulan. 1 bulan masih susah, buatlah 1 minggu. 1 minggu masih susah, terapkan harian. Harian masih susah, ya ayo dikontrol diri sendirinya. Ada apa ini? Karena dengan kita merencanakan, itu akan lebih enak, akan lebih mudah. Bukankah suatu realita datangnya dari rencana dan mimpi? Gitu. Kita memimpikan dulu, terus kita bangun untuk berproses sampai akhirnya uh, menjadi kenyataan. Gitu. Next, melakukan sesuatu secara emosional. Hmm, perlu ini ya, perlu kita kontrol diri sendiri. Bagian mana sih yang itu adalah suatu keinginan dan bagian mana itu suatu kebutuhan. Perlu dicek. Khawatir kalau itu sebenarnya hanya membuang-buang waktu saja atau justru itu akan merusak tujuan kita. Next, tidak bisa mengatakan tidak. Main yuk, yuk. Beli HP ini yuk, bagus nih. Kameranya bagus. Sedangkan HP sendiri masih bagus, belum ada yang rusak gitu. Akhirnya apa? Timbullah pemborosan. Yuk, gitu. Kan kamu teman kita gitu. Biar satu divisi kita handphonenya sama, kita pakai ini yuk. Gitu. Misalkan kayak gitu. Atau uh, dengan cara yang lain gitu. Apa ya? Diajak bisnis yang lain misalkan. Tapi hal itu Tapi hal itu masih belum belum menjadi target untuk diri kita sendiri. Ya silakan untuk dikontrol, untuk dipertimbangkan. Ya lagi yang perlu dipertimbangkan adalah uh, benefit apa sih yang bakal kita terima gitu. Dan apa pengaruhnya untuk kemajuan kita di hari besok. Next, kebiasaan hidup yang tidak baik. Definisi tidak baik ini sangat luas dan definisi tidak baik ini um, masing-masing dari masing-masing dari individu gitu ya. Jadi bisa melihat dari diri sendiri apa yang tidak baik untuk diri sendiri. Bagaimana dengan lingkungan Anda? Apakah sistem dan lingkungan kita kondusif bagi perbaikan dan pengembangan diri? Jadi lingkungan itu yang dimaksud kerjasamanya bagaimana?
atau pengaruhnya dari luar ke kita seperti apa gitu. Menyikapi kegagalan, ada rumus HU sama dengan HUT plus TE. HU hasil usaha, HUT hasil usaha yang tanpa, TE tabungan energi. Maksudnya, untuk melihat tujuan kita ngecek tuh sampai saat ini ya, pasti tolak ukurnya adalah saat ini sih. Hasil usaha yang tampak untuk mencapai tujuan kita tuh udah sampai mana sih, seberapa. Ini akan lebih mudah kalau kita punya list ya. Jadi kita di list untuk mencapai angka 8 itu 1 tambah 1-nya sampai dengan 8 kali dan kita sudah di titik mana. Terus energi, tabungan energi kita seberapa. Kalau hasil usaha tampaknya masih dikit, berarti energi kita yang harus dimaksimalin. Kalau hasil usaha kita sudah banyak, tinggal dikit lagi, ada 2 kemungkinan. Kamu mau cepat atau mau sesuai dengan waktumu. Semisal mau cepat ya ayo tabungan energinya juga dimaksimalin. Siapa tahu bisa lebih cepat kan dari waktu yang memang sudah ditargetkan. Atau ya tabungan energinya sesuai dari planning awal. 6 kiat meniti sukses. Masing-masing ya. Kalau misalkan dari teman-teman nggak sepakat dengan ini nggak masalah. Sekali lagi, ini cuma sharing. Tapi kalau misalkan membantu, syukur. Nggak membantu, kita sharing. Kita tukar ide. Yang pertama, pahami hakikat diri. Sudah banyak sekali tadi yang dibahas di awal. Buang belief yang salah dan kontraproduktif. Pindahkan valensi diri dan tetapkan arah dan tujuan. Tancapkan doa. Optimalkan ikhtiar, sertakan tawakal. Masuklah dalam lingkungan yang kondusif. Bila belum dapati sukses, ingat HUHUT. Apa ya kalau disingkat ya? Aku belum menemukan singkatannya sih. Hasil usaha tanpa tenaga, tabungan energi. HUHUT. Nah, ini udah mau slide terakhir deh kayaknya. Oh iya bener. Ini, kontrak kesepakatan ini, sepertinya akan membantu. Kalau di saya, ini membantu. Kalau memang teman-teman punya target, boleh nih menggunakan ini gitu. Jadi yang pertama dituliskan apa sih kekuatan saya gitu. Saya punya kekuatan apa? Ini yang pernah dulu kita bahas ya di SWOT itu. Terus apa kelemahan saya dan bagaimana cara merubahnya gitu. Bahwasanya yang kemarin kita mengatakan ini kelemahan saya gitu. Misalkan ya, kelemahan saya menulis gitu. Menulis sehingga punya banyak artikel. Tapi di sisi lain kita harus melawan itu kelemahan itu. Jadi siapa tahu justru ide-ide dari tulisan kita itu malah menjadi kelebihan kita loh gitu. Bisa jadi bacaan kita, artikel kita itu malah punya daya tarik yang tinggi buat orang lain. Kita nggak pernah tahu. Jadi kelemahan itu harus segera diubah. Nomor 3, karir atau bisnis yang paling menarik bagi saya. Punya nggak gitu gambaran karir atau bisnis? Kalau nggak punya kita diskusi. Kumpulkan relasi-relasi yang mendukung. Yang ketika kumpul bahasannya terkait ini bisnis, terkait apa jenjang karir, terkait apa planning masa depan kayak gitu. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan keahlian yang harus saya kuasai. Saya mau punya bisnis ternak lele misalkan. Saya butuh pengetahuan apa ya, pembudidayaan si lele itu. Terus keahlian yang saya harus punya apa gitu. Mindahin lele biar nggak dipatil misalkan. Tuh. Terus yang kelima, seminar dan buku yang harus saya ikuti dan baca dalam 6 bulan ini. Jadi
Membaca buku dari segi manapun itu membantu sebenarnya. Benar-benar membantu. Buku apapun. Bahkan dari segi novel aja bisa jadi dia akan membantu dari pengalaman misalkan. Tapi ya maksudnya kalau emang kita punya tujuan yang jelas ya udah kita carilah buku yang itu membantu tujuan kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Ikuti seminar. Kita saat ini di bidang mana sih gitu. Sekarang saya di bidang HR gitu. Saya buat menjadi HR profesional berarti saya harus mempelajari banyak hal. People development, terus OKR, KPI, misalkan rekrutmen kayak gitu. Jadi mencari seminar ataupun buku-buku yang itu membantu kita sampai di tujuan. Nomor 6, orang-orang sukses yang harus saya kenali. Kembali ke lingkungan ya. Jadi ciptakan lingkungan yang bermanfaat dan memberikan manfaat untuk kita gitu. 7, menetapkan misi saya. Punya misi apa sih di saat sekarang? Punya atau ada misi yang mau saya terapkan untuk 1 tahun ke depan. Jadi itu pegangan saya gitu. Itu akan lebih baik sih. Perusahaan aja mereka punya visi misi gitu untuk mencapai. Berarti ketika saya punya visi misi pun secara tidak langsung saya akan berjalan di jalan yang sudah secara tidak langsung tersedia karena visi misi itu. 8, perubahan yang harus dilakukan sejak sekarang untuk mencapai target. Sudah ada tadi tujuannya apa, visi misinya apa, kelemahan saya di mana yang harus diperbaiki, buku yang sudah saya baca. Oke. Mau mulai kapan nih? Apa yang harus dirubah? Next, prinsip kesuksesan utama saya. Prinsip ya. Diciptakan dari diri sendiri. Mau kayak mana sih? Prinsip pegangan. Yang terakhir, semua itu dari ke-9 itu dibalut dalam satu bungkus yang disebut komitmen. Karena susah banget untuk menjaga komitmen itu. Kita pengen A, saya pengen berhasil menjadi HR profesional di 1 tahun. Di bulan ke-6 saya jatuh misalkan. Mungkin saya misalkan saya lagi lagi down gitu. Ada beberapa project yang sedang saya kerjakan salah terus. Gagal terus misalkan. Ada program kerja yang saya berikan gagal. Kembali lagi, komitmen saya di awal bagaimana. Saya harus mencapai, ya oke. Saya harus bangkit dari situ. Saya harus belajar, saya harus mencari research-nya dari situ. Jadi, gak ada guna 9 poin tadi kalau komitmennya lemah. Oke, di sini saya punya 2 video. Pengen sih teman-teman yang kalau memang gak ada meeting atau gak ada kerjaan yang lainnya buat kita ya nonton dulu lah. Nonton karena bioskop belum dibuka kan, kita nonton dari sini aja gitu kan. Cuman 12 menit, yang satu 4 menit, yang satu 7 menit, berapa plus gitu. Ini 12 menit doang. Nih, mana sih? Mbak Melati, cek suara dulu ya. Siap, Mbak. Siap, Mbak. Oke. Aman? Aman, Mbak. Aman? Aman, Mbak. Oke, buat teman-teman semua yang mau melihat, karena ini ya nggak dibacakan ya, jadi kita benar-benar nonton karena di sini ada videonya berproses juga. Yang mau fokus ke sini silahkan, yang nggak mau fokus ya nggak masalah. Karena nih sekali lagi ini kembali ke masing-masing sih.
Oke, saya play video pertama ya. Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran kamu? Simple. Just do it. Ketika orang berbicara tentang merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran kamu? Yes. Impossible is nothing. Sekarang, ketika orang mulai bercerita tentang kamu, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir kamu sebagai seorang pemenang atau seorang pecundang? Atau mereka berpikir kamu sebagai seorang pejuang? Atau kamu orang dengan segudang alasan? Apa yang mereka pandang tentang kamu? Bukan tentang pencitraan yang kamu bangun dalam sekejap. Apa yang orang lain lihat tentang kamu? Tentunya proses yang sudah kamu bangun setiap hari. Proses yang tidak pernah tampak oleh orang-orang. Tidak ada kejayaan dibangun hanya dalam satu malam. Kejayaan berawal dari komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tidak mudah. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, anak kecil pun bisa. Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan tidak mungkin dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Ketika kamu memiliki mimpi dan siap mewujudkan mimpi itu, jangan berharap impianmu bisa langsung terwujud. Saat kamu memiliki mimpi dan kamu mengerjakan mimpi itu, kehidupan akan menghukum kamu. Apakah kamu masih memiliki komitmen? Saat kamu berjalan mewujudkan mimpi itu, semua orang akan meninggalkanmu. Apakah kamu masih mau berkomitmen? Saat kamu mengejar mimpimu, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian akan setia menemanimu. Apakah kamu masih setia dengan komitmen kamu? Kamu sudah sejauh ini, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Kalau kamu berhenti, sama aja kamu membuat orang-orang yang meremehkanmu menang dan kamu kalah. Mimpimu hanya tinggal mimpi, kawan. Jadi, kenapa harus berhenti hanya karena kegagalan sementara? Tidak ada jenderal besar di bumi ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa mereka dikenang? Bukan soal menang atau kalah, tapi mereka tetap bertempur dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kawan, sudah terlalu jauh kakimu melangkah. Jangan berpikir untuk berhenti. Sudah terlalu banyak uang yang kamu investasikan untuk perjuanganmu. Jangan berpikir untuk menyerah. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Jangan tangisi dan keluhkan hal itu. Rasa sakitmu harus dibayar sangat mahal. Kamu harus menerima hadiah yang indah dari proses yang sekarang kamu lagi jalani. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Karena hakikat dari sebuah perjuangan bukan saat kamu memutuskan, tapi bagaimana kamu bisa setia mempertahankan apa yang sudah kamu putuskan sampai titik darah penghabisan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak yang sudah kamu korbankan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak keringat yang jatuh karena perjuanganmu. Kamu tidak boleh berhenti karena sudah terlalu banyak luka yang harus disembuhkan dengan sebuah kemenangan. Beri kesempatan pada dirimu untuk bangkit satu kali lagi. Bangun dan bangkit satu kali lagi. Saat orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu semangat? Katakan pada mereka, bara itu masih tersemat dalam dadaku. Api itu masih bersemayam dalam diriku. Matahari itu masih terbit dalam hatiku. Dan letupan itu siap meledak dalam duniaku. Karena mimpiku hari ini adalah kenyataan esok hari. Oke, video pertama ya. Video pertama itu poin yang dipegang adalah komitmen gitu. Benar, bahwasanya
bukan komitmen ketika kita baik-baik saja. Ketika kita baik-baik saja dengan plan kita yang sudah terjadwal, sudah dibuat dari awal kayak gitu, kita lagi lurus, nih lagi di zona nyaman gitu. Ya kita pasti sebagian besar pasti akan berkomitmen dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang membahagiakan. Tapi apa kabar dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, buruk mungkin, atau di saat kita jatuh mungkin? Apakah kita masih punya komitmen untuk hal itu? Itu perlu dicek lagi. Gitu untuk nih ya, video kedua. Oh ya, maaf, kok tadi saya bilang nggak ada suaranya, saya lupa ternyata ada suaranya. Ada vokalnya. Menjadi pemenang dari sebuah pertarungan kehidupan kita adalah hal yang paling kita harapkan. Menjadi nomor satu adalah sebuah kehormatan. Karena itu, kita melakukan semuanya untuk bisa berada di posisi itu. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai posisi penting di perusahaan kita. Kita belajar dengan begitu giatnya untuk mencapai ambisi kita untuk menjadi nomor satu di kelas. Kita berlatih dengan serius supaya kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Akan tetapi, hidup tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ekspektasi kadang sangat tidak sesuai dengan realita. Perjalanan untuk menuju finish ternyata lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan waktu saat kita memulai. Ada saja hambatan, tantangan, dan rintangan dalam proses kita mencapai apa yang kita impikan. Setelah mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, hal yang paling masuk akal adalah berhenti. Berhenti adalah pilihan setelah kita berjuang dan tidak ada mendapatkan hasil. Tidak ada yang salah dengan yang namanya berhenti. Mungkin alasannya masuk akal. Buat apa dilanjutkan? Toh kita nggak akan bisa menang. Buat apa dibangun lagi? Pasti sama aja hasilnya. Buat apa harus sampai finish? Toh nggak jadi nomor satu juga. Tetap aja gagal namanya. Akhirnya, jadilah kamu menjadi manusia yang tidak punya karya, tidak dikenal, tidak ada sumbangsi hidup, dan ketika mati, hanya mati sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tapi, hanya sedikit orang yang pada saat mengalami tantangan hidup, dia alergi, mengatakan, menyerah. Dan orang-orang ini tidak peduli mau jadi nomor satu atau menjadi nomor dua, yang pasti mereka harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya tentang sebuah tekad pantang menyerah. Dia adalah seorang pelari maraton asal Tanzania. Dia menjadi inspirasi dan dikenang bukanlah karena meraih medali emas Olimpiade dengan catatan waktu yang mengesankan. Justru dia menjadi pelari yang masuk garis finish di urutan paling terakhir pada saat itu. Kenapa dia sangat membanggakan dan dikenang? Bahkan pada tahun 1983 dia mendapatkan gelar National Hero Medal of Honor dan namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Di suatu sore pada sebuah lomba lari maraton 42,195 km pada tanggal 20 Oktober tahun 1968, saat itu seluruh pemenang lomba lari maraton sudah mencapai garis finish. Pelari asal Ethiopia, Mama Wolde, saat itu menjadi orang yang pertama masuk garis finish dengan catatan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Disusul oleh pemenang kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Para pelari sudah memasuki garis finish. Saat itu para penonton di stadion pun sudah beranjak pulang karena berpikir perlombaan lari sudah selesai. Banyak bangku kosong stadion yang sudah kosong, umbul-umbul sudah dicabut, dan para panitia sudah bersiap untuk meninggalkan stadion. Akan tetapi tidak berapa lama berselang, penonton yang belum pulang itu dikejutkan dengan adanya pengumuman bahwa akan ada pelari yang akan masuk stadion. Mereka kira sudah selesai semua perlombaan, tetapi mereka melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka saat seorang pelari memasuki stadion dengan terpincang-pincang, masih lengkap dengan pakaian larinya serta nomor yang ada di dadanya. Dia masuk ke stadion dan berlari kecil-kecil sambil terpincang-pincang dengan balutan luka di kaki kanannya. Sontak seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Stadion kembali bergemuruh dengan standing ovation. Mereka menyemangati pelari itu yang terus berlari hingga garis finish.
Dan ini membuat pelari itu terus bersemangat sehingga kemudian dia menyentuh garis finish. Dia menyentuh garis finish di saat semua orang sudah menyentuh garis finish. Dia adalah pelari terakhir dalam lomba dan dia datang saat hari sudah menjelang malam. Iya, dialah John Stephen Akhwari, pelari asal Tanzania yang mengikuti perlombaan lari maraton pada Olimpiade Meksiko 1968. Dia menyelesaikan larinya dengan keadaan kaki yang terluka. Dia cedera karena ternyata pada saat berada di kilometer 19, dia terjatuh dan tertabrak pelari lain, sehingga betis dan lututnya terluka. Saat itu, tim medis sudah menyuruhnya untuk berhenti karena kondisi kakinya yang sangat parah. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan dan melanjutkan lomba walaupun harus tertati-tati. Akhirnya, dia sampai juga ke garis finish sebagai pelari terakhir. Semua sorot kamera dan media tertuju pada dia. Ketika dia sampai, dia langsung diwawancarai oleh para wartawan. Wartawan bertanya, "Kenapa kamu tidak mundur saja, apalagi kondisi kakimu sudah terluka? Orang-orang pun akan maklum bila kamu berhenti." Dan dia menjawab sederhana, tetapi jawaban itu menjadi quote motivasi yang dikenang sampai saat ini. Dia menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya datang ke sini hanya untuk memulai lomba ini. Tapi negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil ke sini untuk menyelesaikan lomba lari." John Stephen Akhwari mengajarkan kita bahwa apapun hasil dari yang kita lakukan, jangan berhenti dan selesaikan sampai finish. Kawan, apa yang kita sudah mulai, mari kita selesaikan dengan indah sampai ke garis finish. Kisah ini sangat menginspirasi saya, dan semoga kisah ini juga bisa menginspirasi Anda. Semoga Allah selalu bersama perjuangan kita. Terima kasih. Oke, mana tadi ya? Nah, itu teman-teman semua dua video yang saya pilih. Yang pertama terkait komitmen, karena menjaga komitmen itu tidak semua orang bisa, saya mengatakan gitu. Ada beberapa orang yang gagal dengan komitmennya. Dan yang kedua, apa yang sudah kita mulai, ya ayo kita selesaikan. Karena kita diminta untuk masuk ke proyek tersebut, kita diminta untuk mengerjakan suatu task tersebut karena orang lain melihat bahwasanya kita bisa dan kita mampu untuk menyelesaikannya, gitu. Buat teman-teman teknis, percayalah bahwasanya teman-teman bisa menyelesaikan ini. Teman-teman bisa sampai benar-benar mengkawal proyek ini sampai live, sampai selesai, sampai close. Buat teman-teman HR, percayalah kita bisa memenuhi kebutuhan tim teknis ya, untuk pemenuhan SDM. Sekalipun kemarin banyak banget data yang masuk, tapi endingnya kita sama-sama tahu dari masing-masing divisi di bawah angka 10 ya, yang lolos misalkan kayak gitu. Yuk kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Oke, dari saya cukup sekian. Ada yang mau sharing? Jadi teman-teman, teman project mungkin sharing-sharing. Nggak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita cukupkan saja. Terima kasih buat teman-teman semua. Sekali lagi, ini saya sharing, saya cerita gitu ya. Kalau teman-teman punya versi sendiri, ya karena nggak ada yang mau sharing, ya udah. Buat teman-teman, kembangkan teman-teman, percayakan pada teman-teman. Ya, Kang Rizal baru masuk. Udah mau selesai, Kang. Kayak gitu, jadi dijaga komitmennya, disusun rapi planningnya, dan dibungkus rapi, dan dibungkus
ditali kuat oleh komitmen, kemudian apa yang sudah teman-teman mulai, yuk diselesaikan, percaya bahwasanya teman-teman mampu, diri teman-teman sanggup, dan teman-teman bisa. Cukup sekian dari saya, terima kasih buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.